Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfio Taji Pratama, mahasiswa Universitas Mercubuana dengan jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer. Pada kali ini saya akan membuat video pengerjaan soal UTS dengan mata kuliah Matematika Bisnis, dan dosen pengampunya yaitu Ibu Sarwati Rahayu STM MSI. Dan pada kali ini saya akan mengerjakan soal matematika nomor 1 di bagian A. Jadi soalnya di sini itu ada di 78 desimal, yang ditanya titik-titiknya itu berapa biner dan titik-titiknya berapa oktal dan titik-titiknya berapa heksadesimalnya. Oke, jadi yang pertama kita akan mengerjakan di bagian di biner dulu. Jadi di sini 78. Ini karena biner jadi 2 ya. 2 dibaginya itu di 39, dan di sini 0. Setelah itu dibagi lagi 2, dapatnya di 19, karena 19 kali 2 itu 9 kali 8, 18, 38 ya. Jadi berarti sisa 1. Setelah itu 2 dapatnya di 9, 18, berarti sisa 1. Habis itu 9 dibagi 2, dapatnya itu di 4, sisanya 1. 4 bagi 2, 2. Setelah itu ini habis 0. Setelah itu 2 bagi 2, di sini 1, dan di sininya itu dia 0. Setelah itu 2 1 bagi 2, habisnya di sini 0, di sini 1. Jadi untuk hasilnya dia 1 0 0 0 1 1 1 1 0. Dari sini, 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 dan sini. Jadi hasilnya 1 0 0 1 1 1 0 biner. Dan selanjutnya itu di oktal, berarti 78 bagi 8 itu dia dapatnya di 8 kali 9 ya. Berarti sisanya ini terus 8 ini aplikasi 9 ini 6, sorry 6 ini 1 ini 1 1. Oke, jadi hasilnya ini 116 oktal. Nah, lalu yang terakhir di heksadesimal, ini 78 bagi heksadesimal 16, itu dapat di 16 kali, coba 16 kali 5, 80, berarti dapatnya di 4. 16 kali 4, 4 2 6, 64, berarti di 4, 78 kurang 64 itu di 14, berarti di sisa 14. Dan ini hasilnya tuh 4 di sini. Dan kebetulan heksadesimal itu kalau yang lebih dari 10 kebetulan diganti sama huruf abjad, dan kebetulan 14 ini huruf abjadnya itu E. Jadi hasilnya itu 4E. Dan 78 dari soalnya 78 desimal, hasil dari binernya itu 1 0 0 triple 3 0 biner, dan kalau misalkan hasil dari oktalnya itu 116 oktal, dan kalau misalkan hasil dari heksadesimal itu 4. Dan kita akan lanjutkan di nomor 1 bagian B. Jadi di sini akan dilanjutkan nomor 1 bagian B, tapi kita akan mengerjakan yang ke desimalnya dulu karena kan ini nggak muat. Jadi soalnya itu dari biner
ke desimal, ke oktol, dan ke heksadesimal. Tapi kita akan ngerjain itu dari biner ke desimal dulu. Dan jadi ini soalnya itu ada di 1011100 biner sama dengan titik berapa hasil dari desimalnya. Oke, jadi pertama itu ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, 6 angka yang dari awal itu dari pangkat 0. Ini kan 2 dari pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai pangkat 5. Jadi yang pertama ini kita 0 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 kali 2 pangkat 3 0 kali 2 pangkat 4. Setelah itu ini karena tidak muat jadi di bawahnya. Dan terakhir 1 kali 2 pangkat 5. Nah, di bawahnya 0 kali 2 pangkat 0 itu hasilnya 0 ditambah 0 kali 2 pangkat 1 hasilnya 0 dan 1 kali 2 pangkat 2 itu hasilnya 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 itu hasilnya 8 dan 0 kali 2 pangkat 4 itu 0. Setelah itu 1 kali 2 pangkat 5 itu 32. Dan ini 0 tambah 0 hasilnya 0, 4 tambah 8 itu 12, dan 12 tambah 0 12, dan 12 tambah ke 32 itu hasilnya di 44. Jadi hasilnya itu ada di 44 desimal. Jadi yang bagian pertama di sini hasilnya dari 101 100 biner ke desimal itu hasilnya 44. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan video yang dari 1B nomor 1 bagian B yang ngerjain dari biner ke desimal. Selanjutnya kita akan mengerjakan dari biner ke oktol dan ke heksadesimal. Semoga muat bapak tulisnya karena. Oke, jadi kita lanjutin. Karena kalau misalkan pertama kita ngerjain ke biner dulu, ke oktol dulu. Ini kita ambil 3 angka dulu. Yang pertama itu ada di 101 dan yang kedua itu ada di 100. Oke, kita ambil yang paling kanan dulu ya ini. Berarti 1 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Dan di sini 1 kali 2 pangkat 0 itu di sini 1 tambah 0 tambah 4. Nah, sehingga di sini 5. Dan selanjutnya itu dia 0 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Di sini hasilnya 0 kali 2 pangkat 0 itu ini 0 dulu harusnya. Nah, ini 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 itu 0 juga, dan 1 kali 2 pangkat 2 itu dia 4. Jadi di sini 4 dan untuk hasilnya ini 5 sama 4. Dan di sini 5 4. Nah, jadi soal dari 101 biner ke oktol itu hasilnya 54 oktol. Dan selanjutnya sepertinya tidak muat. Nanti kita akan lanjut ke bagian selanjutnya lagi. Oke, baik, selanjutnya kita lanjutin ke heksadesimal soalnya. Dan tadi kan kita oktol ambilnya dari 3 angka, dan kalau misalkan heksadesimal kita ambil 4 angka, 1, 2, 3, 4. Nah, dari sini angka pertamanya itu dia di
karena ini angka yang kurang 2 jadi kita tambahin 0 dua-duanya. Jadi yang pertama itu 0 0 1 0 dan yang kedua ini 1 1 0 0. Oke. Jadi yang pertama kita kerjain dulu. Kita kerjain dari kanan. Berarti 0 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 3. Jadi ini 0 tambah 2 tambah 0 tambah 0. Dan selanjutnya jadi di sini hasilnya 2 yang di bagian 1 dan di bagian 2 nya ini 0 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 3. Jadi ini 0 tambah 0 tambah salah. Di sini harus 1. Di sini juga 1. Nah, kan ini 0 0 1 1. Nah, ini 4 1 kali 2 pangkat 2 itu 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 itu 8. Jadi 8 tambah 4 itu 12. Nah, berhubung ininya heksadesimal, ininya 2, jadi hasilnya 2 dan 12. Jadi angka 12 itu termasuknya di 10 tuh A, 11 B, berarti 12 itu C. Jadi hasilnya 2C 16 atau 2C heksadesimal. Jadi soal di bagian nomor 1 bagian B dengan 101 100 biner dengan hasil yang ke desimal itu dia 44 desimal. Kalau misalkan dari biner ke oktol itu hasilnya 54 oktol. Kalau misalkan dari biner ke heksadesimal itu hasilnya 2C heksadesimal. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan kita lanjutkan di nomor 1 bagian C dengan soal menuju oktol, berapa hasilnya biner dan berapa hasilnya desimal dan berapa hasilnya heksadesimal. Ini 16. Oke. Jadi pertama kita kerjain dari biner dulu ya. Di sini ada 6 dan ada 7. Di sini jadi 110 dan 111. Jadi hasilnya itu ada di 110 111 biner. Nah, di sini 110 111. Dan setelah itu kita akan merubah dari oktol ke desimal, yaitu di bawahnya aja kita kasih garis. Di angka pertama yang sebelah kanan itu 7, berarti 7 kali 8 pangkat 0 ditambah 6 yang angka sebelah kiri 6 kali 8 pangkat 0. Di sini hasilnya itu 7 ya. 7 ditambah 6 kali 8 pangkat 0 itu bukan 8 pangkat 0, pangkat 1 harusnya. Nah, ini 48 ya. Nah, 8 kali 6 48. Jadi 48 sama 7 itu 55. Jadi hasilnya itu 55 desimal. Nah, ini hasil yang ke binernya, ini hasil ke desimalnya. Nah, terus tinggal ke heksadesimal. Jadi di sini kita kasih batasan lagi. Kita lihat dari hasil sini, hasil biner itu kan 110 triple 1. Jadi kita ambil 4 bagian atau 4 angka. Yang pertama
kan ini hasilnya ya, hasil biner itu 1 1 0 1 1 1. Nah kita ambil 4 bagian dulu. Pertama kurang, di sini kan karena kurang 2 jadi kita main 0. Nah ini jadi di bagian 1 bagian 2, bagian 1 dulu 0 0 1 1. Nah sini kita kerjakan kanan dulu. 1 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 1 0 ya, sorry ini 0 1 ya, ini 0 harusnya bukan 1 0. Di sini 0 kali 2 pangkat 3. Nah 3 nyambil di sini karena buat. Dan ini hasilnya 1 kali 2 pangkat 0 itu 1 tambah 1 kali 2 pangkat 1 itu 2 ditambah 0 kali 2 pangkat 2 0 tambah 0 kali 2 pangkat 3 itu 0. Jadi hasilnya ini di sini 3. Dan nomor 2 itu di 0 triple 1. Jadi 1 kali 2 pangkat 0 tambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 3. Menurut tulisannya. Jadi di sini 1 kali 2 pangkat 0 itu 1 tambah 1 kali 2 pangkat 1 itu 2. Ini 1 kali 2 pangkat 2 itu 4. Iya 4 ditambah ya 4 tambah 0 kali 2 pangkat 3 itu 0. Jadi hasilnya itu di 3 kali 4 itu 7. Ini karena hasilnya 7 di bawah 10, jadi dia tetap angka, belum dijadikan kayak apa huruf gitu kan, huruf ABC belum, karena kan dia di bawah 10. Jadi sini hasilnya 37 heksadesimal. Nah jadi soal yang satu bagian C 67 oktal hasil dari ke biner itu 1 1 0 triple 1 dan ke desimalnya itu 55 desimal, dan ke yang heksadesimalnya itu di 37 heksadesimal. Seperti itu. Oke, baik. Di sini kita akan lanjutkan di nomor 1 bagian D dengan soal itu 1A 5 heksadesimal. Kita akan berubah ke biner dan berubah ke oktal desimal, dan satu berubah ke oktal. Jadi yang pertama kita langsung kerjain aja yang ke binernya. Jadi di sini soalnya itu ada di 1 A dan 5. Jadi di sini itu 0 0 0 1. Itu kalau yang A nya itu kan 10 ya. 10 10. Kalau yang ini itu dia di 0 1 0 1. Nah, ini kita jumlahin semua 3 ini, kita jumlahin jadi 1. Jadi hasilnya itu di 0 0 0 1 ditambah 1 0 1 0 ditambah 0 1 0 1. Ini karena hasil panjangan, jadi kita hilangin 3 angka di depannya. Nah, jadi hasilnya itu ada di 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1. Nah, sini dulu 1 1 0 1 0 0 1 0 1. Nah, itu kebinernya. Nah, jadi hasil dari kebinernya. Selanjutnya itu kita akan hasil ke desimalnya ya. Jadi ini kan ada 3 angka 1 2 3. Bagian kanannya itu 5 ya. 5 kali, kita batasin dulu, 5 kali 16 pangkat 0 tambah A nya kan 10 ya, 10 kali 16 pangkat 1. Setelah itu ditambah 1 dikali 16 pangkat 2.
2. Nah, ya. Setelah itu di sini hasilnya itu 5 ditambah 160 ditambah 1 kali 16 pangkat 2 itu di 25. 25 berapa ya? 200 11 256. Nah, kita jumlahin 256 160 4 tambah 5 jadi 415 desimal. Langsung ke sini. Jadi sini hasilnya ke desimalnya 415 desimal. Dan kita akan lanjut ke bagian oktolnya karena kali ini kita membuat. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan di bagian soal nomor 1 di bagian terakhir, yaitu di heksadesimal ke oktal. Jadi ini kan hasil ke biner itu kan ini ya 1 1 0 1 0 0 1 0 1. Ini kan hasil ke binernya. Karena kan kalau misalkan mau rubah ke oktal itu kan diambilnya 3 bagian. Jadi ini 3. Nah, ini kan kurang 3 angka ya. Dan sebelumnya juga kan yang di sini ada 3 angka tapi kita hapus bagian depannya. Jadi kita tambahin lagi ya 3 angka itu di sini. Nah, ini bagian 1 2 3 4. Bagian 1 0 0 0 kali 0 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 2 tambah 0 kali 2 pangkat 3. Nah, banyak kan? Berarti kelewatan. Kelewatan 1. Nah, di sini aja. Jadi di sini 0 0 0 ya. 0 tambah 0 tambah 0, hasilnya di sini 0. Dan yang kedua itu di 110 110. Nah, ini 0 kemudian dari kanan dulu 0 kali 2 pangkat 0 habis itu di 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 2, hasilnya itu di sini 0. 1 kali pangkat 2 itu 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 itu 4, jadinya 6. Nah, setelah itu yang bagian 3-nya bagian 3 di 100. Nah, itu kita menjadikan kanan dulu 0 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2, hasilnya 0 0 4. 0 tambah 4 hasilnya 4. Ini hasilnya 0 6 4. Dan satu lagi ya terakhir di 101. 1 kali 2 pangkat 0 tambah 0 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat 2. Nah, kita di bawahnya aja ya karena tidak muat di sana. Di sini 1 tambah 0 tambah 1 kali 2 pangkat 2 itu ke 4. Jadi hasilnya 5. Nah, bagian 4 itu 5. Jadi hasilnya itu 645. Hasilnya itu 645 total.
kelihatan di atas aja nih, 6, 4, 5. Nah, jadi ini hasilnya. Ini hasil ke biner, dan ini hasil ke desimal, dan ini hasil ke oktavilnya. Di sini saya akan melanjutkan latihan dari soal UTS yang di bagian Pi kedua. Soal bagian Pi kedua itu ada 2 bagian juga. Di sini ada A dan B, dan kita akan mengerjakan di bagian A terlebih dahulu. Jadi yang bagian B kita hapus dulu di soal Pi 2 bagian B. Jadi kita ngerjain soal yang di bagian P2 P2 bagian A. Jadi di sini soalnya itu ada 4x plus 5 min 6, 2x plus 3 sama dengan 3x plus 14 dikurang 2, 5 min x plus 9. Nah, di sini jadi tentukan nilai x dari persamaan linearnya. Dan kita coba sederhanain dulu dari kiri dulu. Jadi ini 4 kali x, 4x plus 20 min 12x min 18 sama dengan sebelah kanannya 3x plus 3 kali 14 itu 42 dan 10 sini min 2x dan plus 9. Nah, itu kita sederhanakan dulu dari bagian kiri, sebelah kiri dan sebelah sini. Kita sederhanakan dulu kiri. Nah, di sini 4x sama min 12x sama dengan di sini min 8x dan 20 bawahnya min 18. Jadi bagian sebelah kiri sederhananya itu ada di min 8x plus 2, dan bagian sebelah kanannya kita sederhanakan dulu sama di 3x yang pertama, terus sama min 2x. Nah, di sini jadi min 5x. Setelah itu bawahnya 42 dikurang 10 ditambah 9 sama dengan 32 sama 9 41. Jadi bagian kanannya itu di 5x plus 41. Nah, setelah itu kita kerjakan di bagian sini. Kita dapatkan min 8x min 2 plus sama dengan min 5x plus 41. Setelah itu kita pindah ruas yang dari ini min 8x setelah itu min 5x, terus di sini ada 2 41
kurang 42 sama 2 itu 39. Setelah itu X 39 lagi min 13. Jadi X nya itu ada di min 39 bagi 13. 13 kali 4 2 1 42 kebanyakan. 13 kali 3 kemudian pas 39. Jadi min 3 hasilnya. Jadi yang di bagian pertama ini di soal 4x plus 5 min 6 2x plus 3 sama dengan 3x plus 14 min 2 5 min x plus 9 dari persamaan linear itu hasilnya ada di min 3 gitu. Jadi kita akan lanjut di bagian keduanya. Dari sini saya akan melanjutkan soal P2 yang di bagian kedua itu yang bagian B. Jadi kan bagian pertama yang sudah selesai, yang bagian A-nya. Jadi soalnya itu sama, masih ditentukan adalah X dari persamaan linear. Jadi ini soal yang bagian yang keduanya, yang bagian B-nya itu di 2X plus 1 per 3 min 2X plus 5 per 5. Dan hasilnya sama dengan 2X dalam kurung X min 1 per 5. Nah, jadi kita kerjakan dulu. Ini kan seperti pecahan gini ya, jadi kita samain dulu penyebutnya 3, 5, 6 dan KPK nya itu ada di 30 3, 5, dan 6, jadi KPK nya itu ada di 30. Nah terus habis itu kita kerjakan dulu sikalnya seperti 2, 10 2x plus 1 min 6 2x plus 5 sama dengan 30 dalam kurung 2 plus 5x x min 1. Terus habis itu kita kerjakan dulu dari sebelah kiri. Ini ada di 20x plus 10 min 12x min 30. Nah, di situ ada di 60 plus 5x min 5. Oke, jadi kita sederhanain dulu dari sebelah kirinya. Sebelah kirinya itu ada di 20x sama min 12x. Jadi hasilnya itu di 8x dan ini ada di 10, ada di min 30. Jadi di sini hasilnya min 20. Jadi hasilnya pertama itu sebelah kiri di 8x min 20. Nah, terus yang bagian kanannya ada di 5x, karena 5x cuma ada 1 ya. Jadi langsung sama dengan aja 5x, sini 60 kurang 5. Jadi 5 dan hasilnya 5x plus 5. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal substitusikan dari 8x 8x min 20 sama 5x plus 55. Kita hapus saja bagian atasnya. Oke, di sini min 8x min 8x min 20 sama dengan 5x plus 55. Sini 8x pindah ruas jadi 5x jadi min 5x. Itu 55 ditambah plus 20 karena pindah ruas. Habis itu di sini ada min 3 ada 3x. Habis itu ada di 75 dan x 75 bagi 3. Jadi x itu ada di kalau 25 kali 2 50 kali 3 berarti. Coba kita pastiin 25 kali 3 5 1 3 7 ya 75. Jadi di sini hasilnya 25. Jadi yang di soal P kedua bagian B itu ada di 25 hasil dari persamaan linearnya. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan soal
P3 poin ketiga, yaitu soalnya itu ditanyakan tentukan nilai X, Y, dan Z dari persamaan linearnya. Jadi di sini kita disuruh cari nilai X, Y, dan Z dari persamaan linearnya itu ada di 2X plus 3Y min Z sampai dengan min 5. Setelah itu ada di X min 4Y plus 2Z sampai dengan 21. Setelah itu ada di 5X plus 2Y min 3Z sampai dengan min 4. Oke, jadi kita coba bikin dulu, dibikin kayak matriks, table matrixnya. Kita buat dulu ya. Nah, ini kita udah coba bikin buat table matriksnya. Jadi di sini itu ada 2, 3, min 1, min sampai dengan min 5 yang di baris pertama. Setelah itu yang di baris kedua itu ada 1, min 4, 2 dan sama dengan itu 21. Dan baris ketiga itu ada di 5, 2 dan min 3 sama dengan min 4. Jadi kita coba bikin kayak dua persamaan 1, 2 atau persamaan A, B gitu. Jadi kan kita biar memudahkan. Jadi kita coba dulu. Nah, jadi ini untuk persamaan yang B-nya, yang A-nya. Nah, jadi ini duanya itu dapat dari sini, dari 2, dan ini apa namanya? Sebagai X itu dapat dari sini ya. Kita balik dari 21, kita tukar pindah ruas. 4, ini kan min 4Y jadi plus 4Y karena pindah ruas, dan ini 2Z jadi min 2Z karena pindah ruas, dan itu dilanjutkan dari soal bagian pertamanya di 3Y min Z sama dengan min 5. Jadi di sini 2 kali 21 itu 42, 2 kali 4 itu 8, 2 kali min 2 itu min 4. Setelah itu dilanjut 3Y min Z sama dengan min 5. Setelah itu untuk hasilnya itu di akhir ada di 11Y min 5Z dan hasilnya sama dengan min 42. Selanjutnya kita lanjutkan di persamaan ke B, yang B. Nah, jadi yang B-nya itu kita kalikan dengan 5, karena kan yang pertama kita kalikan 2.
Jadi ini di persamaan B-nya, dan ini kan 5-nya itu dapat dari yang bagian 3 ini, dan itu ini sama 21 plus 4Y min 2Z plus 2Y min 3Z sama dengan min 4. Jadi hasilnya itu ada di 105 plus 22Y min 13Z sama dengan min 5. Jadi untuk hasilnya itu ada di 22Y min 13Z sama dengan min 19. Jadi untuk persamaan B-nya, untuk mengetahui cara Z dulu, ini persamaan A-nya, dan itu kita samakan yang ini, yang persamaan A dikali dengan 2. Jadi biar ini jadi 22Y min 10Z min 47 kali 2 9. Jadi 94 min 94. Oke, jadi kita langsung saja. Dua ini untuk mencari Z-nya, 22Y min 13Z, kita kurangin ini yang min 22Y min 10Z sama dengan min 109 min 90 min 94. Nah ini 22Y min 10Z sama dengan min 94 itu dari persamaan A yang dikali 2. Nah tadi kita 22Y coret aja. Nah itu ada di min 13Z langsung aja 13 sama min 3Z, karena min 13 sama min 10 jadi min 3 kurang 29 sama 94 sama 5 10 15 berarti min 15. Jadi hasilnya itu Z-nya ada di 5. Nah, jadi untuk Z-nya ada di 5. Jadi kita taruh di sini Z X Y Z. Nah, ini hapus saja. Ini Z-nya ada 5. Setelah itu kita lanjutkan, ini kita hapus saja. Untuk mencari Y-nya dulu. Jadi yang Y-nya itu kita ambilnya dari yang persamaan satunya, 11Y min 5Z sama dengan min 47. Ini kita garisin dulu biar nggak bingung. Ini mencari Y, 11Y min 5Z dengan min 47. Nah jadi Y-nya ini tetap yang di 11Y, di sini 5 dan Z yang ketahuan 5 itu min 47. 11Y min 25 dengan min 47. Nah itu 11Y sama dengan min 47 plus 25. Kita lanjut ke sini, jadinya 11Y sama dengan 47 kurang 25.
22. Nah ini jadi min 22. Kita hapus dulu pengulangan. Jadi Y sama dengan min 22 bagi 11. Hasilnya ada di min 2. Jadi untuk hasil Z nya ini ada di 5, dan untuk hasil Y nya ini ada di min 2. Nah selanjutnya tinggal di bagian X yang belum. Berarti kan kita pakai yang bagian 2 ya, karena kan tadi dari awal kita pakai yang ini. Berarti ini kita hapus saja ya. Nah ini kita revisit. Nah, kita kerjain yang bagian X di sini. Jadi di sini soalnya itu X min 4Y plus 2Z sama dengan 21. Di sini X kan belum diketahui, jadi sini X sama dengan min 4, Y nya itu ada di min 2 plus 2, Z nya ada di 5 sama dengan 21. X ini min sama min jadinya plus 4 kali 2 plus 8 plus 10 dengan 21. Tuh. Nah, sini langsung ke hasil akhir aja ya. Di sini hasilnya X-nya itu ada di 3. Jadi nilai X, Y, dan Z dari persamaan linear ini, X-nya itu ada di 3, Y-nya itu ada di min 2, dan Z-nya itu ada di 5. Nah, di sini saya akan melanjutkan soal UTS di bagian P4. Jadi soal itu di sini yang ditanyakan selesaikan persamaan berikut dengan melengkapi kuadrat sempurna. Dan untuk pertanyaan itu di P4 itu ada 3 bagian. Yang pertama A, B, C, yang A itu 2x min 4x min 3 sama dengan 0, yang B itu 5x plus 10x plus 2 sama dengan 0, yang ketiga itu 3x pangkat 2 plus 12x min 18. Jadi kita kerjain itu satu persatu terlebih dahulu dari 3 bagian ini. Nah, jadi yang pertama itu dia ada di 2x min 4x min 3 sama dengan 0. Nah, kurang kuadrat. Nah, jadi kita kerjain yang bagian satu dulu. Kita bagian A. Jadi kita sederhanakan dulu ya dari sini ya. Itu ada di soalnya. Jadi yang bagian pertama itu dia soalnya 2x kuadrat min 4x min 3 sama dengan 0. Jadi kita menggunakan cara seperti ini, yang dimana x kuadrat min 2x min 3 per 2 sama dengan 0. Jadi kita sederhanakan semuanya, kita tambahkan plus 1 di bagian kiri dan kanannya, jadi x min 1 kuadrat sama dengan 5 per 2. Setelah itu
hasil akhirnya ada di X sama dengan 1 plus minus akar dari 10 per 2 itu. Jadi yang ini bagian A, dan selanjutnya di bagian B. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yang bagian B-nya. Sebenarnya tadi sudah selesai dikerjakan, tapi nggak ke record karena memorinya penuh. Jadi kita ngerjain ulang dari bagian B-nya dari awal. Tadi sebenarnya udah dikerjain tapi nggak ke record. Jadi kita ngerjain dari ulang aja. Jadi soalnya itu ada di 5x kuadrat plus 10x plus 2 sama dengan 0. Jadi kita kerjain dulu. 5x 10x plus 2 sama dengan plus jadi di sini hasil caranya itu di x kuadrat plus 2x plus 2 per 5 sama dengan 0. Dan untuk cara sama seperti di bagian A, di sini kita tambahkan 1 juga, dan di sini hasilnya itu di 3 per 5, dan di sini x min 1 sama dengan plus minus per akar 3 per 5, dan hasilnya x-nya sama dengan 1 plus minus akar 15 per 5. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian 3 ya. Bagian C. Jadi soal yang bagian 3 itu ada di 3x kuadrat plus 12x min 18 dengan 0. Di sini agak berbeda dibandingkan yang A yang B, karena di sini di plusnya itu tambah 4. Jadi untuk hasilnya itu di akhirnya itu di x
sama dengan min 2 plus minus akar 10. Jadi di masing-masing A bagian A, B, C ini hasilnya yang A itu di X sama dengan 1 plus minus akar 10 per 2. Kalau yang B itu X sama dengan 1 plus minus akar 15 per 5. Jadi kalau yang bagian 3 yang C itu X sama dengan min 2 plus minus 5 per 10. Ini X sama dengan min 2 plus minus akar 10. Jadi ini akarnya kayak ini. Nah, ini hasilnya X yang bagian 3 X sama dengan min 2 plus minus akar 10. Jadi seperti itu hasilnya. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan soal terakhir dari UTS, yaitu soal itu di gambarlah grafik kurva dari fungsi kuadrat y sama dengan min x kuadrat plus 4x min 3. Jadi kita langsung gambar grafiknya aja dari soal ini. Oke, kita jadi gambar dulu. Oke. Oke, baik, ini untuk garis Y-nya dan ini garis X-nya. Jadi kita bagian 0 dan 0 kita tarik bagian 0x dan 0 Y-nya. Jadi di sini kita tanyanya itu kita tariknya awal dari min 2 dulu. Nanti dia bakal ketemu di min 4 ini. Jadi dia harusnya bentuk garis. Dan dia akan melewati di sini dan nanti akan kurang lebih di sampainya di 6. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Mohon maaf apabila gambarnya tidak simetris. Jadi di sini awal mulanya itu dari min 2 bertemu di titik min 4 yang bergarisan dari 0 Y dan 0X bertemu di tengah-tengah. Jadi dia di sini ketemunya. Setelah itu dia melewati di sini. Habis itu dia langsung ketemu di bagian 6. Kurang lebih seperti itu. Sekian video pengerjaan soal UTS dari saya, Alvito Haji Pratama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.